sekarang aku jadi tahu guys, kenapa Realme juga kasih slogan Ultra Clear Camera with AI pada handphone Realme 13 Pro 5G ini. Karena yang seperti kita lihat ya, hasil foto-fotonya tuh memang bener-bener jernih. Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Di video kali ini aku mau review Realme 13 Pro 5G yang katanya punya kamera canggih karena sudah pakai sensor Sony LYT600 OIS with AI. Wah, kira-kira apa saja ya keunggulan dari Realme 13 Pro 5G ini selain kameranya? Nah, untuk harganya sendiri ini 5.500.000-an di RAM 12 per 256 GB. Buat yang penasaran, jangan skip videonya karena wajib nonton sampai habis. Kalau untuk tampilan dusnya ini masih tetap dengan ciri khasnya Realme ya, full yellow. Tampilan dusnya ini simple aja. Bagian atasnya ini di pojok ada tulisan AI dan juga 5G. Kemudian bagian tengahnya ada tulisan 13 Pro dan di bagian bawahnya ini ada tulisan Realme-nya. Untuk bagian kiri dan kanannya ini ada tulisan Realme 13 Pro 5G dan juga ada tambahan Young People Choice. Wah, ini sih pilihan anak muda banget ya. Untuk bagian belakangnya di sini ada spesifikasinya. Yuk langsung aja kita unboxing. Untuk isi dusnya ada handphone, ada buku panduan dan juga ada buku garansi. Kemudian ini udah dikasih softcase hitam yang cukup tebal ya. Ada kepala adaptor 45 watt fast charging, lalu ada kabel USB Type-C dan ada SIM injector. Bodinya ini cukup stylish ya, emang bener sih ini pilihannya anak muda. Bodinya nggak terlalu tipis tapi ini tetap nyaman digenggam. Apalagi ini aku paling suka sama frame-nya yang warnanya cantik banget ya menurut aku. Dia warnanya kayak keungu-unguan gitu loh guys. Jadi ini satu tone nih dengan back covernya yang warnanya purple. Bahannya polikarbonat dengan finishing yang glossy. Ditambah lagi ini ada efek gradasi glitter yang kalau terkena cahaya ini makin berkilau. Desain kameranya nggak kalah cantik nih dengan sentuhan cincin yang melingkar dan juga berkilau ya. Ini kelihatannya ada 3 kamera dan ada 1 flash. Tapi kamera yang berfungsi hanya satu saja. Dimensi panjangnya 161,34 mm, untuk lebarnya 72,91 mm, tebalnya 8,23 mm dan beratnya di 188 gram. Sisi kanannya ada tombol power dan juga ada tombol volume. Bagian atasnya ada lubang mic dan juga ada lubang speaker. Kemudian di sisi kirinya kosong ya. Bagian bawahnya ada lubang speaker, lubang charger, kemudian ada lubang mic dan ada SIM tray yang jenisnya dual slot SIM. Ukuran layarnya di 6,7 inch, 120 Hz Curved Vision Display dengan panel AMOLED, resolusinya 2412 x 1080 Full HD+. Dan kontras warnanya ini cukup tinggi ya, 5 juta banding 1. Yang berarti hitam di layarnya tuh bener-bener yang pekat banget dan putihnya ini sangat cerah. Refresh rate-nya 120 Hz sehingga memberikan respon layar yang bagus. Ditambah lagi kecerahannya ini mencapai 2000 nits yang memastikan layarnya tetap jelas meskipun dipakai di luar ruangan. Realme juga kasih fitur perlindungan mata nih, jadi meskipun digunakan dalam waktu yang lama mata kita tetap nyaman ya. Masih ngomongin soal layar nih, selain kualitas layarnya yang memukau, bezelnya ini juga cukup tipis dan tentunya ini simetris ya setiap sisinya. Apalagi jenis kameranya ini udah pansol, jadi tampilannya ini makin memukau. Sekarang kita bahas speakernya nih, kayaknya ada yang kurang ya kalau speakernya ini kita skip. Nah, untuk kualitas suaranya ini menurut aku cukup bagus dan ini udah menggunakan stereo speaker yang ada di bagian atas dan juga di bagian bawah. Menurut aku bassnya juga udah oke ya, yuk langsung aja kita coba dengerin. Next, kita ke performa handphonenya nih. Realme 13 Pro 5G ini menggunakan chipset Snapdragon 7S Gen 2 5G. Sistem operasinya Realme UI 5.0. Udah pakai Android yang terbaru, Android 14. Kalau untuk skor Antutunya mencapai 553.602. Yang mau aku review ini varian RAM 12 GB dengan jenis RAM LPDDR4X. Penyimpanan internalnya 256 GB.
Kapasitas baterainya 5200 mAh dengan pengecasan 45 watt fast charging. Ketika dicas selama 45 menit, baterainya bertambah 81%. Kalau untuk pemakaian sehari-hari seperti 1 jam menonton YouTube, baterainya berkurang 5%. Kemudian untuk 1 jam scroll TikTok, baterainya berkurang 8%. Untuk 30 menit bermain Mobile Legends, baterainya berkurang 8%. Untuk 30 menit bermain PUBG Mobile, baterainya berkurang 7%. Dan yang terakhir, bermain HOK selama 30 menit, baterainya berkurang 7%. Pertama, aku tes buat main Mobile Legends dengan settingan frame rate tinggi dan grafiknya juga tinggi. Pas dimainin ini lancar ya, nggak ada frame drop dan kualitas grafiknya juga udah oke banget meskipun ini nggak disetting ke ultra. Untuk suhu handphonenya normal, nggak ada panas yang berlebihan. Next, aku tes main PUBG Mobile dengan settingan grafik di Ultra HDR dan frame rate-nya ini di Ultra. Pas dimainin lancar, nggak ada delay ataupun frame drop ya. Respon giroskopnya juga responsif, nggak ada delay. Ditambah lagi, kualitas grafiknya ini tinggi, jadi makin nyaman di mata. Suhu handphonenya normal, nggak ada panas yang berlebihan. Dan yang terakhir, aku tes bermain HOK dengan settingan tertinggi. Pas dimainin ini lancar banget, nggak ada nih yang namanya delay. Tergantung jaringan kalian juga ya, makin bagus kualitas jaringan kalian pastinya makin lancar performa gamenya. Kualitas grafiknya detail ya guys, dan suhu handphonenya juga normal, nggak ada panas yang berlebihan. Setelah kita bahas performa game, sekarang aku mau bahas fitur-fitur canggih yang ada di Realme 13 Pro 5G ini, termasuk fitur-fitur kameranya. Nah, untuk kameranya sendiri mempunyai resolusi kamera utama 50 megapiksel dengan sensor Sony LYT600 OIS. Kalau untuk kamera ultrawide-nya di 8 megapiksel. Sensor Sony LYT600 ini merupakan sensor yang besar di kelasnya ya. Ukurannya 1/1,95 inci. Dengan menggunakan sensor tersebut, kamera Realme 13 Pro 5G ini mampu menangkap lebih banyak cahaya terutama di malam hari, sehingga bisa menghasilkan foto lebih detail dan juga pencahayaan yang lebih baik. Terutama pada saat minim cahaya nih, hasil fotonya pun jernih dan minim noise. Realme juga mengatakan kalau sensor Sony LYT600 ini mampu menghasilkan foto yang bagus. Sensor ini juga pernah digunakan di Realme 13 yang udah aku review juga ya di video sebelumnya. Cuma bedanya di Realme 13 Pro 5G ini sudah dibekali teknologi EA Hyper Image Plus dalam sistem kameranya. Nah, sekarang aku jadi tahu guys, kenapa Realme juga kasih slogan Ultra Clear Camera with AI pada handphone Realme 13 Pro 5G ini. Karena yang seperti kita lihat ya, hasil foto-fotonya tuh memang bener-bener jernih. Buat yang masih penasaran, jangan skip videonya karena kali ini aku mau bahas fitur-fitur yang ada di Realme 13 Pro 5G-nya. Next, kamera potret dari Realme 13 Pro 5G ini juga lebih akurat dalam mengidentifikasi objek dan juga background-nya. Ditambah lagi ada fitur EA Pure Bokeh yang menghasilkan bokeh lebih natural dan juga fokus pada satu objek. Fitur menarik lainnya kejernihan Ultra AI. Jadi misalkan ada foto lama yang buram ataupun kurang jelas karena resolusinya yang rendah, kalian bisa pakai ya fitur ini untuk meningkatkan kualitas fotonya jadi lebih jernih dan juga lebih detail. Jadi fitur ini bisa menjadikan foto lama seperti foto baru. Fitur kamera yang terakhir ada penghapus AI. Jadi fitur ini berfungsi untuk menghapus ataupun menghilangkan objek pada foto yang tidak diinginkan. Kalau untuk fitur lainnya ada kamera malam, kemudian jalanan, ada video, foto, ada potret, dan ada fitur tambahan mulai dari kamera pro sampai perubahan kemiringan. Selanjutnya, Realme 13 Pro 5G ini sudah bersertifikasi IP65, yang berarti handphone ini sudah tahan debu dan juga masih bisa kita gunakan walaupun dalam kondisi layar yang basah. Nggak ketinggalan juga ada fitur sidik jari yang berada di dalam layar, yang responnya ini cukup cepat ya. Fitur NFC-nya juga pastinya udah dikasih nih, responnya juga cukup responsif. Dan yang terakhir ada fitur AR Gesture yang memungkinkan navigasi tanpa disentuh. Fitur ini berfungsi banget nih ketika menggunakan handsfree atau ketika kita sedang sibuk ataupun tangan kita sedang kotor. Oke guys, ini aku merekam video di resolusi yang paling tinggi yaitu 4K pada 30 fps. Nah, di sini aku perekaman videonya cuacanya cukup terang ya. Jadi untuk kontras warnanya juga ini cukup pekat, kemudian detail objeknya juga bagus, nggak ngeblur guys. Nah, ini aku pakai buat jalan pelan nih.
Jernih banget sih ini guys kameranya. Cocok banget buat kalian yang suka ngevlog ataupun bikin-bikin konten nih. Untuk zoomnya seperti ini ya, ini 5 kali zoom. Kalau 10 kali zoom seperti ini. Kemudian ini aku merekam di resolusi 1080p pada 60 fps. Untuk kejernihannya sih masih oke ya, cuman warnanya memang sedikit berkurang dari yang 4K tadi. Cuman ini masih tetap pekat menurut aku guys. Kalian bisa bandingin aja. Nah kalau untuk kualitas zoomnya coba kita tes. Pertama di 5 kali zoom seperti ini. Kemudian di 10 kali zoom. Lalu ini di resolusi 720p pada 60 fps. Di sini untuk detailnya sedikit berkurang ya, agak ngeblur menurut aku. Untuk warnanya juga masih pekat, cuman nggak terlalu yang cerah gitu guys kontras warnanya. Kalau kualitas zoomnya ini pertama aku coba yang 5 kali zoom masih oke lah ya, nggak terlalu ngeblur banget walaupun di resolusi yang paling rendah. Kemudian 10 kali zoom seperti ini. Hai guys, ini aku merekam di resolusi yang paling tinggi yaitu 4K pada 30 fps. Jadi kalau di resolusi yang paling tinggi ini belum bisa sampai 60 fps ya. Nah ini aku pakai buat jalan pelan guys, seperti ini kualitasnya. Kalau di bawah matahari kayak gini ya, nggak backlight guys, dari bawah seperti ini. Untuk kontras warnanya sih menurut aku ini cukup pekat. Terus detail objeknya juga bagus tuh, jernih guys. Nah sekarang aku merekam di resolusi 1080p pada 30 fps. Di sini juga sama, belum bisa sampai 60 fps, mentok di 30. Dan ini aku merasa kalau kameranya ini kayak ada efek beauty-nya gitu ya. Menurut kalian gimana? Tapi aku suka sih guys. Untuk detail objeknya juga bagus. Kemudian kalau warna sih cukup pekat ya, tapi masih kurang realistis menurut aku guys. Kalau dari bawah seperti ini. Nah sekarang di resolusi yang paling rendah 720p pada 30 fps juga nih, mentoknya di 30 fps. Ini juga sama ya guys, kayak ada efek beauty-nya gitu. Cuman di sini menurut aku nggak terlalu halus ya kualitasnya. Filternya nggak terlalu mencolok kayak di 1080p tadi. Nah kalau dari bawah seperti ini. Oke guys, itu dia tadi review lengkap dari Realme 13 Pro 5G. Kalau menurut aku handphone ini cocok banget ya buat kalian yang mencari handphone dengan kualitas kamera yang memukau, kemudian performa game yang strong. Ditambah lagi desainnya yang elegan. Wah ini sih benar-benar pilihan anak muda ya. Kalau menurut kalian gimana? Apakah handphone ini bisa diandalkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke deh teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Semoga video aku kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye!